Assalamualaikum. ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Terakhir kita membahas tentang bab yang berkenaan dengan at-tawassul bil a'malis shalihah, tawassul dengan amal kebaikan. Kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya yang disebut Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi mengawali kajian kitab beliau dengan kitab Al-Ikhlas. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, mengapa saya letakkan Al-Ikhlas itu bagian daripada bab yang pertama di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya beliau mengatakan bahwasanya seandainya aku ingin menulis setiap kitab apa saja dalam kajian keagamaan, kata beliau, maka akan aku tulis lakatantu fi kulli babin an hadzal bab. Maka aku akan tulis setiap bab yang pertama itu yang berkenaan dengan kata Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya kita sampai kepada bab yang kedua yang berkenaan dengan bab taubat. Nah, Imam Nawawi rahmatullahi alaihi ketika memulai bab yang pertama dengan babul ikhlas, lantas beliau melanjutkan ketika membersihkan dirinya dengan batinnya dengan keikhlasan, dengan kesucian niat yang tulus, maka beliau lanjutkan dengan bab yang kedua berkenaan dengan bab taubat. Nah, ada salah satu keutamaan yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Di antara keunggulan ataupun kelebihan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, beliau selalu memulai bab-bab atau rangkaian di dalam sub-sub tema kitab beliau Riyadhus Shalihin ini dengan tema yang diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya setelah itu beliau baru menjelaskan tentang hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kitab ini adalah kitabul hadis, hadis-hadis pilihan yang beliau tulis dan ikhtisar di dalam satu kitab disebut Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh, tetapi diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan di antara ayat yang pertama yang beliau sebut, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
yang mafhumnya adalah bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu watubu ajarkan agar kita selalu bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Nah, di awal kita Imam Nawawi menyebutkan bahwa qala ulama anna taubata wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah la tata'allaqu bi haqqi 'adami falaha thalathatu syurut. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah ayat ini, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa taubat itu adalah hukumnya wajibatun min kulli dzambin, atas setiap dosa yang dilakukan seorang hamba. Tidak ada manusia yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlepas daripada kesalahan dan kehidupan. Sehingga Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu tidak menggelar derajatnya atau jabatan apapun. Mau dia seorang ulama, mau dia seorang ilmuwan, mau dia seorang pejabat dan sebagainya. Mau dia seorang ustaz dan sebagainya. Semua itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khata'un. Orang yang khata'un itu orang yang tidak akan pernah terlepas daripada kesalahan dan kesalahan. Tetapi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang khata'un, wa khairul khata'in, orang yang berbuat salah itu adalah orang yang tawwabun, orang yang tawwab, yang selalu bertaubat dan kembali mengakui kesalahan dan berikrar tidak untuk kembali kepada kesalahan yang dia lakukan. Nah, sehingga dalam hadis lain juga disebutkan bahwa sifat dasar manusia itu adalah merupakan tidak akan pernah luput daripada kesalahan dan kehilapan. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa rufi al-qalam min salam, hanya 3 orang yang tidak dianggap atau jatuh hukum itu daripada kesalahan demikian. Yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anis-sabiyyi hatta yahtalim, dari anak yang bajil yang barangkali masih bersih sampai dia balik, maka tentu dia akan diambil hukumnya dalam suatu kewajiban. Nah, meskipun di dalam ajaran agama Islam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u 'ashara. Muru auladakum bis-salati, suruhlah, ajaklah anakmu ketika umur walaupun dia belum balik. Tadi disebutkan anis-sabiyyi hatta yahtalim, atas orang atau anak yang masih kecil sampai dia masuk umur balik atau bermimpi. Nah, tetapi kata baginda Rasulullah SAW sedini mungkin dia diajak untuk melakukan kebaikan. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh, didik, bukan disuruh ke masjid, tapi masjid kan diajarin apa? Lalu berpulang jauh hidup. Nah, tetapi yang namanya sifat anak tentu didekatkan dia ke dalam rumah-rumah Allah jauh lebih baik daripada dia didekatkan kepada rumah-rumah yang menjauhkan daripada dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di beberapa masjid, Bapak Ibu sekalian, kalau di luar itu bahkan masjidnya yang besar, barangkali itu juga bahkan membuat anak itu senang. Itu kadang beberapa masjid juga menyiapkan khusus untuk tempat bermain, karena supaya itu banyak
masjid. Makanya di masjid itu kan ada yang namanya remaja masjid, pemuda masjid. Artinya apa? Yang muda-muda itu diharapkan banyak wajulun mu'allaqatun qalbuhu bil masajid, atau orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Remaja masjid, pemuda masjid. Tidak ada ketua masjid. Ini remaja masjid, tetapi berdilihat ketua benar. Kalau remajanya adalah apa? Nah, sehingga ketika Nabi mengatakan muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'a sinin, suruhlah, ajarilah anak dan bawa mereka ke masjid beramal. Wa hum abna'u sab'a sinin, sedangkan mereka itu adalah umurnya baru 7 tahun. Bukan hanya sholat, tapi pengajaran apa saja. Anak yang kecil itu artinya lebih ingatannya lebih kuat dibandingkan kita yang sudah berumur. Kita yang sudah berumur ini tiap hari ada dengan kacamata atau kunci mata antara dua. Karena memang manusia itu secara lahir fisik kita memang bagi umur bertambah itu ingatan kita juga sudah berkurang. Barangkali ingatan, penglihatan, gerak kita dilahirkan dalam keadaan yang lemah, kemudian tidak dikembalikan seperti mana ketika kita dilahirkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Lantas kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum wa hum abna'u asyara. Maka didiklah, maka berilah pelajaran apabila umur sudah sampai 10 tahun. Anakmu itu tidak mau melaksanakan ibadah salat, tidak mau melakukan sesuatu yang diwajibkan syariatkan di dalam agama. Ya, karena ibadah salat kata Nabi adalah fadribu, bukan berarti didorong itu dipukul, tapi bukan berarti mukul, tapi berilah pelajaran. Barangkali kalau mukul tentu berbahaya dan sebagainya, tentu dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, Nabi mengatakan demikian artinya apa? Sedini mungkin tentunya anak itu diberikan pendidikan, diberikan pelajaran, diberikan ilmu-ilmu yang baik. Di antaranya adalah ilmu yang dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ilmu itu banyak, tidak hanya ilmu agama, ilmu umum pun juga bermanfaat. Sebab apa? Sebab Nabi menekankan pentingnya pendidikan dan sumber daya manusia yang baik. Kalau dulu mencerita beberapa kali pengajian bahwa kalau dulu orang minat barangkali anak-anak yang banyak belajar di Timur Tengah misalnya, itu banyak mengambil kuliah-kuliah yang berkenaan dengan keagamaan. Karena memang tujuannya dikirim untuk pulang menjadi ustadz, menjadi dai dan sebagainya. Tetapi di beberapa perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah, contoh baru-baru ini kami baru ke Al-Azhar misalnya di Mesir, itu kampus-kampus yang berada di lingkungan perguruan tinggi Islam itu sekarang makin masif menawarkan jurusan-jurusan yang tidak hanya berkenaan dengan keagamaan. Tetapi apa? Tetapi mereka terintegrasi dengan ilmu-ilmu keagamaan. Jadi kalau di daerah di Mesir misalnya di Al-Qairah University ataupun di Islamic University Madinah, itu kalau dulu banyak orang belajar itu ya belajar apa? Kalau keluar Madinah ataupun Mesir gelarnya LC, pasti bulik jadi ustadz atau pengajar. Nah sekarang barangkali paradigma itu sudah berubah. Universitas Islam Madinah itu misalnya 30% pendidikan atau kota yang diberikan beasiswa untuk orang Indonesia itu justru diberikan juga kepada orang-orang yang belajar ilmu-ilmu seperti ilmu fisika, kimia, biologi barangkali dan juga ilmu komputer yang berkenaan dengan itu. Tetapi apa? Meskipun mereka berada di jurusan-jurusan umum,
seperti jurusan apoteker, dokter dan sebagainya, tapi mereka adalah orang yang hafiz Al-Quran. Ketika ditanya kam juz'an minal Quran, ya seorang dokter ataupun apoteker yang tamat di Al-Qahirah University, saya tanya berapa juz apa? Dia bilang salasina juz'an, 30 juz. Ya dia terusan dokter, dia engineering, dia juga seorang kimiawi dan sebagainya, sehingga terintegrasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ketika jadi seorang dokter, dokter yang hafiz Al-Quran, dokter yang dirinya memang disirami oleh ayat-ayat Al-Quran yang selama tidak henti-hentinya dia baca, yang menerangi hatinya. Seorang psikolog yang hafal Al-Quran, ditanya kam juz'an, salasina juz'an, 30 juz. Mun kita ditanya berapa juz salasin, juz amat 30 juz. Tapi bukan juz salasin, tapi salasina juz'an 30 juz. Anu juz salasin itu juz 30, ya juz amat yang selalu kita baca. Nah barangkali juga paradigma ini mengingatkan bahwa artinya sumber daya manusia itu, pendidikan itu tentu sangat penting di dalam kehidupan satu bangsa. Sehingga negara-negara yang tadinya kaya raya seperti negara Timur Tengah, Saudi, Kuwait itu yang dulunya lebih banyak mengandalkan ekonomi pada minyak, mereka sadar bahwa sumber daya alam itu suatu saat akan habis dan akan hilang. Maka perlu mereka berbondong-bondong membuka prodi-prodi, membuka kajian-kajian keilmuan yang tentunya untuk generasi-generasi mereka. Nah inilah tentu spiritnya adalah tidak keluar daripada ajaran agama yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah di antaranya adalah Nabi adalah orang-orang yang tidak lalai daripada ajaran agama Islam. Tidak lalai dengan kewajiban-kewajibannya. Di antaranya kata Nabi adalah Nuru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a wadribuhum wa hum abna'u asyara. Jadi 7 tahun diajar sendiri mungkin. 10 tahun dia masa dia diberikan pelajaran dengan berbagai macam cara, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin naimi hatta yastaqim. Orang yang gugur dari para itu adalah orang yang tidur sampai dia. Jadi tidur itu adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bayangkan ada orang yang tidak bisa tidur, itu minum pil tidur berapa biji baru tidur. Ini tidur begitu enak, apalagi tidurnya pas mendengar khotib Jumat baru. Nah ini sehingga tidur itu kata baginda Rasulullah merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bayangkan ketika terjadi peperangan Badar, idh yughashshikumun nu'asa amanatan. Mana mungkin peperangan yang begitu dahsyat, yang begitu banyak, tetapi kok di kaum muslimin itu diberikan ketenangan dengan tertidurkan. Nu'as itu dalam bahasa Arab ada nu'as, ada naum. Nu'as itu ya terselip ngantuk nu'as. Kalau naum itu tidur ya, makanya sholat subuh itu kan as-sholatu khairun minan naum. Artinya memang kita dalam keadaan betul-betul mati dan keadaan tidur. Kalau nu'as itu ya berbahaya, tertelak bahasa kita ya tentang nu'as. Nah ini diberikan anin naimi hatta yastaqim, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya kalau kita tertidur dalam apapun misalnya, suatu saat misalnya orang tidur dia dalam keadaan sakit dan dia tidak sadar. Ketika dia zuhur dia sholat, lalu dia tidur, tapi memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia. Lalu dia tiba-tiba terbang di waktu saat itu sudah masuk maghrib, bagaimana sholat asar? Nah para ulama mengatakan kalau memang tidurnya itu tanpa disengaja, tapi kalau sekarang kan mudah Pak. Kalau guring itu ada jam, keterlaluan sampai jam 9 atau handphone untuk mendengarkan. Kecuali memang dasar betul-betul tidak mendengar. Maka manama an sholatihi kata Nabi, falyusalliha idza dzakara.
Barang siapa yang betul-betul tertidur, kata baginda Rasulullah, menama an sholati, sedangkan dia sedang masuk waktu sholat, ketika dia bangun keluar waktu sholat, falyusolliha idza dzakara, maka hendaklah dia sholat apabila dia sudah terjaga. Tapi bukan alasan bahwa kita meninggalkan kewajiban dalam tapi ini memang betul-betul orang yang dalam keadaan tertidur yang tanpa disadari. Yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil majnuni hatta, dari orang yang hilang ingatan. Nabi itu kan selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, tapi juga ada doa Nabi berlindung daripada kegilaan. Sebab gila itu adalah salah satu penyakit yang tidak diinginkan oleh seorang. Tetapi dia datang kepada siapapun. Tentu Nabi selalu berdoa, di antaranya diberikan terhindar daripada kegilaan. Betul-betul penyakit yang memang ada secara fisik mengganggu jiwa seseorang. Hatta yang sampai dia sadar, sampai dia hilang, pikiran mulai sembuh. Jadi orang-orang yang diobati itu karena dia penyakit itu diobati dengan terapi dengan berbagai macam kecanggihan sekarang. Karena sebagian bermula daripada kecemasan di dalam diri. Lalu muncul berbagai macam gejala kejiwaan yang selalu kata Nabi, hendaklah engkau berlindung. Aku berlindung daripada 4 hal, di antaranya adalah berlindung daripada penyakit al-junun, yaitu junun adalah penyakit kegilaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adam falaha thalathatu syurut. Apabila kemaksiatan seseorang itu berhubungan antara hamba dengan Allah, tidak ada hubungan dengan manusia, la tata'allaqu bihaqqi adam falaha thalathatu syurut, maka dia terdiri daripada 3 syarat yang harus dia penuhi. Di antara syarat taubat kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, yang pertama ayyuqi 'anil ma'siyah, dia betul-betul berazam, dia betul-betul akan menghilangkan atau orang itu harus meninggalkan daripada yuqi al-iqla' 'anil ma'siyah, dia betul-betul meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua kata Imam Nawawi, ayyandama ala fi'liha, ia harus menyesali perbuatannya. Yang ketiga kata Imam Nawawi, ayyazima alla ya'uda ilaihi abadan, ia harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah makanya karena perbuatan-perbuatan maksiat yang selalu ada terlintas di dalam diri manusia setiap orang, makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca zikir-zikir dan wirid-wirid yang ma'thurat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul di pagi hari, di sore hari adalah zikir-zikir yang diharapkan dengan doa itu kita selalu terlindung daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mulai dari bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Lalu juga ayat-ayat Quran al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dibaca oleh kita. Semua itu adalah merupakan doa yang tentu kita berlindung agar dipalingkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Cuma kadang kita lupa, walaupun setiap sore itu selalu ada saja kadang yang mengupload di grup kita itu, tapi kita kadang lupa untuk membaca doa. Nah itu salah satu yang merupakan amalan-amalan yang patut kita baca, amalan-amalan yang patut kita jalankan. Semua itu tidak lain adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan masing-masing diri kita, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi mengatakan, wa tubu ila Allahi jami'an
ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Lalu disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaihi dalam ayat lain, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan dan bertaubatlah kepada. Istaghfiru ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan hendaklah kamu meminta kepada ampun kepada Tuhan dengan taubat kepada Dia semurni-murni. Nah, itu 3 syarat itu yang disebabkan oleh Imam Nawawi disebutkan dengan bagian daripada taubatan nasuha. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengapa ayat Al-Quran itu disebutkan bagaimana istaghfiru? Istaghfiru itu kamu yang meminta. Makanya kan dalam hadis Nabi mengatakan ketika Nabi SAW selesai menguburkan jenazah sahabat, lantas beliau berdiri, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al-ana yus'al. Nabi itu dalam sebuah hadis disebutkan ketika beliau berdiri, selesai berdiri memakamkan para sahabat beliau yang ada di Baqi yang ada di kota Madinah. Dulu itu kan tidak banyak, karena memang Madinah itu kan tidak besar, Bapak Ibu sekalian. Madinah itu kan antara Masjid Nabawi dan Baqi, yang disebut dengan Baqi al-Gharqad, yaitu tidak luas seperti mungkin luasnya sekarang, karena penduduknya pun tidak banyak. Sehingga kata Nabi, kami itu saling mengenal antara satu dengan yang lain. Tidak ada antara penduduk Madinah itu yang tidak kenal antara satu dengan yang lain. Begitu kecilnya kota Madinah itu, atau disebut sebagai kota Yathrib. Lalu Nabi itu selalu memakamkan para sahabat beliau yang meninggal di kota Madinah itu di Baqi. Meskipun ada juga pemakaman-pemakaman lain, tapi umumnya orang-orang yang sudah meninggal di kota Madinah itu tentu biasanya dimakamkan di Baqi yang merupakan tempat makam dan lain sebagainya. Apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengatakan istaghfiru li akhi. Nabi tidak mengatakan ud'ulah, istaghfiru, mintakanlah ampun. Doakanlah saudaraku yang telah mendahului kamu sekalian. Wa'adu lahu tasbih, dan mintalah pertentang fa innahu al-ana yus'al. Maka sekarang dia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia lakukan selama di dunia ini. Jadi istaghfiru, makanya kan masuk dulu di antaranya adalah doa. Bagaimana kita ziarah kubur, sebab ziarah kubur itu adalah sesuatu yang disunatkan di dalam agama. Tidak melarang, tidak ada yang melarang orang ziarah kubur. Hanya saja tata cara dan niat kita yang perlu dibetulkan dalam ziarah kubur. Untuk apa kita ziarah kubur? Yang pertama kata baginda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala tazuruha fa innaha tazkiratul maut. Kata baginda Rasulullah SAW, dulu aku melarang orang ziarah kubur, tapi sekarang aku izinkan. Tapi yang pertama jangan lupa ziarah kubur adalah tazkiratul maut, untuk seorang mengingat akan kematian dia pun akan sampai ke satu tempat yang mana dilalui oleh saudara-saudara dia yang sudah terdahulu. Yang kedua kata Nabi adalah istaghfiru, yaitu mendoakan. Dua itu yang terpenting ketika kita melaksanakan ziarah kubur terhadap seorang tua kita atau siapapun yang barangkali ingin kita lakukan di dalam proses ziarah kubur tersebut. Nah, sehingga Nabi mengatakan, ya Allah mengatakan istaghfiru, mintalah ampun kepada Allah. Bukan minta ampun kepada siapa, tapi Rabbaku tsumma tubu ilaihi. Kemudian tubuh itu adalah taubat, itu kembali kepada jalan yang lurus. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi menyegil dalam hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis-hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi ini dominan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena kita tahu Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, salah satu perawi hadis yang terbanyak
meriwayatkan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan wal muktsirina bir riwayati athar. Abu Hurairah yalihi bin Umar. Fa Anas wal Hamd wal Khudri wa zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang kata para sahabat yang terkenal paling banyak meriwayatkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam istilah sekarang itu Abu Hurairah itu sama dengan sesprinya, sekretaris pribadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan baginda Rasul. Yang lain juga banyak. Tetapi saking dekatnya Abu Hurairah dekat dan selalu mendengar hadis-hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam An-Nawawi ketika menukil hadis-hadis dari Abu Hurairah dan lebih banyak apalagi ada hadis-hadis yang datang dari Imam Bukhari dan Muslim. Begitu banyaknya sehingga digelar Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman As-Ad-Dawsi, ini orang yang tercatat paling banyak daripada di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain meriwayatkan hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah selalu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar daripada baginda Rasulullah. Bukan itu kalau mendengar itu pasti melihat. Karena dia mendengar. Kalau melihat saja mungkin tidak bisa saja mendengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah. Jadi kalau Nabi itu bersumpah itu demi Allah itu luar biasa. Lain kalau orang Arab itu ada dua wallahi. Itu lain lagi, itu meyakinkan, bukan sumpah. Tapi kalau Nabi itu kalau bersumpah dengan itu wallahi itu betul-betul. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku selalu beristighfar. Maka kan ada doa istighfar yang selalu dibaca, la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau istighfar yang mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga istighfar itu la astaghfirullah, aku selalu meminta ampun. Jadi bukan hanya di lisan, tetapi memang betul-betul dia mengikrarkan diri. Setiap hari fi kulli wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. 70 kali di dalam sehari. Itu Nabi yang laqad ghafarallahu ma taqaddama wa ta'akhkhar. Orang yang sudah maksum, yang diampuni dosanya itu 70 kali sehari di dalam istighfar dan minta ampun kepada Allah. Nah, apalagi barangkali kita ini jauh dari para nabi, yang jauh di kehidupan kita barangkali, yang setiap hari ya setiap orang pasti ada kesalahan. Tidak kita catat kesalahan itu berapa banyak, tapi tidak terhingga. Maka la astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, bertaubat dalam satu hari itu 70 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu besar ketika Imam Nawawi rahmatullahi alaihi mengawali ayat hadis ini, mengawali ungkapan hadis ini dengan ayat Al-Quran, kemudian dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, maka tidak ada kata lain melainkan berbanyaklah istighfar bagi diri kita, berbanyaklah minta ampun. Tentu dengan tidak hanya sebatas ucapan, tetapi betul-betul kita meresapi dan mengakui kesalahan kita setiap hari yang kita lakukan, merupakan adalah contoh daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar 70 kali itu bukan bilangannya, 70 kali itu tidak artinya apa. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga tidak apa-apa. Ada begitu. Tinggal perbanyaklah antaranya dengan
istighfar yang dapat menggugurkan segala kesalahan. Wa adbi sayyi'atil hasanati taqwa. Maka ikutilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat menggugurkan segala kesalahan. Dan diantaranya adalah dengan banyak-banyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Imam Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi ketika menukil aksara min sab'ina marrah. Sab'in itu 70 kali. Barangkali ya itu tidak hanya 70 kali, tapi begitu banyak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, seorang yang telah diampuni dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan telah akan datang. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya beliau membaca istighfar, tidak henti-hentinya beliau meminta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku kepadanya. Fil yaumi, bukan besok, bukan di sana, tapi fil yaumi. Kalau al yaumi itu setiap hari, fil yaumi, fil yaumi, kata Nabi. Sepanjang hari beliau beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Nah tentu sudahkah kita masing-masing barangkali bisa mencontoh daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga apapun kemacetan yang ada pada diri kita, ada orang yang datang kepada baginda Rasulullah SAW, dia mengalami musibah kesusahan. Ada yang datang juga mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Dia tidak diberi keturunan, tidak diberi rezeki anak, maka dia pun datang mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Ada juga yang datang dia mengalami kesulitan ekonomi. Dia datang kepada baginda Rasulullah SAW dan berbagai macam permasalahan. Sebab dulu orang datang kepada baginda Rasulullah SAW mengadukan tentang hidupnya, tidak hanya mengadu tentang masalah agama, tapi Nabi sebagai pemimpin, sebagai qudwah, Nabi tidak ada jawaban selain yang diutarakan istaghfiru fa'akthiru minal istighfar. Hendaklah engkau berbanyak istighfar, maka niscaya Allah akan mudahkan langkahmu, Allah akan lancarkan rezeki, Allah akan mudahkan apa yang kamu cita-citakan. Fa'akthiru minal istighfar, kata Nabi. Hendaklah engkau memperbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah engkau menyadari, menginsafi apa kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan dan berdoa agar semoga diampuni atas dosa dan apa yang kamu lakukan setiap hari, setiap hari yang kamu lakukan secara berulang-ulang. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya datang hadis ke-14 dari Al-A'raj bin Yasar bin Al-Muzani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Dan dari Al-A'raj bin Yasar Al-Muzani, ada lagi dari Al-A'raj jadi Al-Aqrar bin Yasar. Ini meriwayatkan daripada riwayat hadis yang lain. Jadi hadis itu, yang namanya hadis itu kan qaulun wa fi'lun wa taqrirun lima ja'a bihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala perkataan, perbuatan dan juga takrir yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam periwayatan, karena hadis itu tidak lafaz wa makna, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu lafaz dan maknanya tidak ada yang berselisih di dalam membaca Al-Quran. Balik hanya qiraatnya saja. Ada yang membaca wadduha, tentu itu qiraat usah ahli qiraat. Tapi itu pun tidak semua dibaca dalam masjid-masjid. Sebab dibaca sesuai dengan kelaziman jamaah yang membaca. Dan kalau di Maroko mungkin
di daerah-daerah Maghrib itu selalu qiraatnya berbeda dengan qiraat yang kita baca. Tetapi kalau kita membaca di qiraat itu barangkali orang nanti bertanya-tanya, ini Quran baru yang dibacanya atau apa? Karena mungkin baru menyebabkan fitnah dan tidak paham. Maka bacalah yang biasa dibaca oleh masyarakat selagi itu tidak bertentangan dengan. Begitu juga di dalam sholat, ketika ada perbedaan di dalam membaca surah Fatihah, apakah Bismillah itu bagian daripada Fatihah atau tidak? Para ulama memang berbeda. Ada yang mengatakan Bismillah itu harus dibaca. Semua sepakat bahwa Bismillah itu bagian daripada. Tapi yang berbeda itu yang membacanya saja. Ada yang membaca dengan jahar, ada dengan terang, ada yang membaca dengan tidak terang. Tetapi kalau umuman masyarakat di suatu masjid itu lebih umum membaca Bismillah, bacalah Bismillah itu supaya tidak menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman. Toh dua-duanya juga tidak ada masalah, dua-duanya juga tidak. Jadi jangan dipaksa membaca Bismillah, membaca dua cuma memang bacanya sih. Nah, jangan salah paham, semua bersepakat bahwa Bismillah itu sudah dibaca, cuma cara membacanya yang berbeda. Ada yang sin, ada yang jahat, tentu mengikut di mana masjid itu lazimnya di dalam ibadah salat supaya tidak menimbulkan fitnah di pada kalangan jamaah itu sendiri. Nah begitu juga dalam bacaan qiraat tadi ada yang berbeda-beda di dalam membaca ada wadduha atau itu ada yang namanya kuliah ilmu qiraat. Kalau Timur Tengah itu ada yang menghafal Quran, itu biasanya mengambil spesialis dalam bacaan. Seperti imam-imam kita barangkali juga mereka juga belajar tentang bacaan tersebut. Nah itu di dalam Al-Quran. Sehingga makharijul huruf, sebutan-sebutan huruf di dalam Al-Quran, bacaan-bacaan yang dibaca dalam Al-Quran itu tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa diganti, Fatihah itu tidak bisa diganti dengan bacaan apapun. Sebab Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kata Nabi yang tidak membaca surah Fatihah. Walaupun diganti dengan surah Al-Mu'awwidhatain tidak bisa. Karena itu adalah syariat yang diajarkan, sifatnya ta'abbudi, sifat sesuatu yang sudah menjadi ajaran segala agama diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lafaz wa makna. Lafaz dan maknanya tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau tafsirannya barangkali boleh berbeda, karena memang tafsir itu masuk pemahaman interpretasi yang mana dalam membaca itu boleh saja berbeda, tetapi tidak keluar dari pemahaman yang diajarkan di dalam agama. Kalau Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran terjemah, barangkali tafsirnya juga terjemahnya hampir sama, tetapi ketika menafsirkan barangkali berbeda-beda. Tafsir yang dilakukan oleh Buya Hamka misalnya, tafsir Al-Azhar itu barangkali berbeda dengan tafsir-tafsir lain dalam menguraikan dan mengupas satu ayat Al-Quran mengikut tentu keahlian para ahli-ahli mufassir di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah ini berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu lafaznya itu tidak sama, bisa berbeda-beda, tapi maknanya, mafhumnya sama. Nah begitu juga hadis yang pertama tadi dia mendengar bahwa Nabi itu beristighfar aktsar min 70 marrah, 70 kali di dalam sehari. Nah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lafaznya berbeda. Apalagi diriwayatkan oleh Amr bin Yasir al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Dari Amr bin Yasir al-Muzani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara wahai manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian semua, meminta ampunlah kepadanya, kepada Allah. Wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Aku meminta ampun kepada Allah mi'ah itu 100 kali di dalam sehari. Banyak banget. Karena apa? Karena riwayat hadis itu boleh berbeda-beda, tetapi maknanya tidak keluar. Maknanya bahwa Nabi itu
selalu beristighfar setiap hari. Ada satu riwayat mengatakan 70 kali, ada satu riwayat mengatakan 100. Artinya banyak sekali yang beliau lakukan di dalam istighfar tersebut. Dari kata inilah yang disebut dengan matan hadis itu boleh berbeda-beda, boleh bermacam-macam, tetapi mafhumnya sama, yang menjelaskan bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak lupa membaca istighfar setiap hari. Ada yang Rasulullah ilaha Rasulullah istighfar dan seterusnya. Doa-doa yang diajarkan Rasul istighfar diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu diiringi juga dengan kesadaran diri kita bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa-dosa kita setiap hari. Barangkali kita sampai ke hadis ke-14, insyaallah kita akan lanjutkan pada pengajian berikutnya hadis ke-15 masih tentang bab taubat. Mudah-mudahan pengajian kita Riyadhus Shalihin pada malam hari ini ada faedahnya. Salah hilang maafkan, kita tutup dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.